Wakila al-khub harfani. Lafat khub niku ada 2 huruf. Napa hurufe? Ha ba. Ha wa ba. Wal isyarabi anna man ahabba fal yakhruj an ruhi wa badani. Waduh. Ini memberi isyarat kalau orang itu cinta, betul-betul cinta kepada Allah, maka harus meninggalkan jiwa dan raganya. Artinya meninggalkan jiwa raganya apa mati? Tidak. Artinya harus berani berkorban jiwa dan raga. Ini sampai mati pun akan kuperjuangkan. Sakit pun tapi tidak kurasa. Sakit tapi tidak dirasa, itu karena adanya rasa cinta. Cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Dan niku lek pancen cinta temenan, keluarlah dari rohmu, keluarlah dari badanmu. Artinya keluar dari roh, keluar dari badan, berani mengorbankan jiwanya dan raganya untuk orang yang dicintainya. Tergampangan kalau kamu akan menggoda itu, berani melangkahi mayat saya dulu. Ini berarti berani korban nyawani lan badani. Wal isyara fihi anaman ahabba fal yakhruj an ruhi wa badani. Wakal ijma' min itlaqil qaum annal mahabbata yal muwafaqatu wa asaddul muwafaqah al muwafaqatu bil qalbi wal mahabbah tujibun tifa al mubayanah fa innal muhibba abadan mahbubihi mahbubihi wa bidzalika waradal khabar anta ma'man ahbabta. Sudah seperti ijma', seperti konsensus, kesepakatan para ahli makrifat dalam pembicaraannya, dalam kata-katanya. Tidak ijma' tapi seperti ijma'. Kalau ijma' kan di dalam hukum ini, keputusan hukum. Ini seperti ijma', sudah seperti ijma' walaupun tidak ada ijma'. Keseluruhan perkataan dari para arifin, daripada sufiin, menyimpulkan bahwa namanya mahabbah pasti akan selalu menyesuaikan, mengikuti, nyocoki niku bener yo, selalu manut maring sing dicintai apa saja yang dimintanya, menuruti apa yang diminta oleh orang yang dicintai. Niku wis jelas. Lebih kuat-kuatnya mengikuti atau manut, nuruti adalah menuruti, mengikuti di dalam dengan hati. Hati lek manut niku ragur ridon bisuhtin kan. Jane gak ikhlas enggak, tapi ikhlas. Iku tak pek-pek dia wis kait sama tak kan. Nggih ya wis gak apa-apa, demi kamu apapun yang kau minta akan saya kasih. Bahkan rembulan pun kalau saya bisa mengambil, saya kasihkan kamu. Mulane kudu pinter nek wong wedok ngono lek njaluk apa-apa sampan pek. Bahkan pesawat pun akan saya kasihkan nang sampeyan lek aku wis duwe. Lah kita lek wis duwe.
Jangan khawatir, semuanya untuk sampean. Hanya tinggal menunggu takdirnya Allah. Sebab apa? Karena mengikuti itu menjadi sebab, mengikuti di dalam hati, selalu di dalam hati, yakni pancen benar-benar setuju di dalam hati. Ini merupakan sebabnya bisa mengikuti dalam jawareh. Kalau di dalam hatinya tidak mengikuti, anggotanya juga sulit untuk mengikuti, yakni ayas-ayas. Karena ketika hatinya itu baik, jasadnya semuanya baik. Ketika hatinya rusak, jasadnya semuanya rusak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahatul jasadu kullu wa idza fasadat fasadul jasadu kullu. Ingatlah di dalam hati seseorang ada mudghah, ada hati, ada mudghah daging kempul, yang di situ disebut dengan qalbun. Kalau ini baik, maka idza saluhatul jasadu kullu. Lah iki wis manut, wis patuh, tunduk, semua jasadnya tunduk. Tapi kalau ini wis bangkang, hatinya ora setuju, semuanya anggotanya pun juga tidak setuju. Wis ora setuju. Fa innal mukhi abadan mahbubi. Ngoten. Hati semua ini mulai pancen benar-benar mencintai. Niku sudah sepakat. Ijma'nya ulama sudah seperti ijma'. Berarti wal mahabbatu jibun tifa'al mubayyana. Mahabbah mengharuskan tidak bertentangan. Ai bainal muhib wal mahbub. Jadi kelazimannya mahabbah tidak bertentangan. Fa innal muhib abadan mahbubihi, karena orang yang mencintai akan selamanya bersama orang yang dicintai, sebagaimana orang yang dicintai selalu bersamaan dengan orang yang mencintai. Karena apa? Innallaha ma'al ladzina taqau. Allah selalu bersama dengan orang yang takwa. Fa bidzalika waradal khabar, karena inilah datang hadis anta ma'aman akhbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah ketika waktu baca khutbah. Kanjeng Nabi enak baca khutbah, tiba-tiba datanglah seorang Arabi. Wong Arabi niku wong persilan, anggun arek gunung, selalu ikhlas, tidak takut apapun, tapi gak punya aturan. Ini gini, karena ya wong desa le maklum. Ya wong waca khutbah mestine saniki kiai waca khutbah teko ya ora wani. Kanjeng Nabi maca khutbah langsung teko. Ya Rasulullah, mata sah. Ya Allah. Kapan kiamat? Wah. Sekali Kanjeng Nabi di tekoi ma'adat talaha. Kowe tekok kiamat barang iku modalmu apa, persiapanmu apa? Mahabbatullah wa mahabbatuka ya Rasul. Hanya cinta Allah dan kamu saja. Modal saya cinta. Terus Kanjeng Nabi dawuh, anta ma'aman ahbabta. Oh enak, jadi langsung jamin karo Kanjeng Nabi, kamu akan bersama orang yang kau cintai. Enak kan ini. Padahal sadaqallah wa Rasul gak koro. Ini keistimewaannya para sahabat. Hadatsana Imam Abu Bakrin bin Faurak rahimahullah qol hadatsana Al-Qadhi Ahmad Mahmud bin Kharzad qol hadatsana Al-Husain bin Ahmad bin Fadalah qol hadatsana Yahya bin Khubayb qol hadatsana Marhum bin Abdul Aziz an Sufyan As-Sauri an Al-A'mas an Abi Wa'il an Abi Musa Al-Asy'ari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qila lahu ar-rajul yuhibbul qaum walama yalhaqu bihim. Wahai Rasul, ada seorang laki-laki yang telah mencintai kepada kaum. Apakah dia itu bisa, tapi sayang
Walamma yalhaqu bihim, dia tidak bisa mengamal seperti amalnya kaum. Apakah bisa ketemu ya Rasul? Apakah bisa jadi satu? Ngamali ora padha kur modale cinta mawon. Kanjeng Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabbah. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Walaupun amali beda niku tetap akan dikumpulkan, akan ketemu dengan orang yang dicintai. Tapi orang kumpul dari siji niku mau boten. Nah, ketemunya kapan niku? Kalau dawuh Syekh Abhuri bahwa setiap hari Sabtu niku seorang orang tua aku anak sewanang wong tua, le Ahad wong tua sewanang anak, Senin murid sewanang guru, Selasa guru sewanang murid, Rebo seorang umat sewan para nabi, Khamis nabi sewan nage umat. Hari Jumat semuanya sewan kepada Allah Ta'ala. Lha iku ketemune teng mriku. Ora dadi sak kamar niku ora. Niku karo wong tuwa ya ora dadi siji. Rasul mengatakan almaru mana ahabbah. Sami itu Syekh Abdurrahman As-Salami rahimahullah. Sami itu Abdullah Ar-Razak yakul. Sami itu Abu Usman Al-Khair yakul. Sami itu Abu Hafs yakul. Aksar fasadil ahwal min salasatin. Fiskul arifin, fiskil arifin, wa khiyanatil muhibbin, wakil bil muridin. Syekh Abba Usman Al-Khairi mengatakan, saya mendengarkan Syekh Abba Hafsin mengatakan bahwa kebanyakan rusaknya tingkah akhwal. Tingkah itu, akhwal itu suatu kondisi, suatu keadaan yang dialami oleh seseorang yang tidak bisa dihasilkan dengan usaha. Niku jenenge hal. Rusak-rusaknya hal ini karena 3 hal. Dan dengan semuanya 3 itu Basyiroh akan menjadi umyun, menjadi buta, alias buta hati. Karena Allah Ta'ala mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Lek mripate ketok tapi hati fis sudur tak mak. Maknane sing hakikate abdar fid dunya wal akhirah umyul qulub amma yaudu alal abdi minal khair wasyarr. Kejelekan yang hakiki adalah di dunia dan akhirat adalah buta hati dari kebaikan dan kejelekan yang kembali kepadanya. Atau maknane la ta'mal absar antarkil haqaiq. Hati tidak bisa menerima, tidak bisa mengetahui hakikatnya sesuatu. Walakin al-umyu umyul qulub antalik di anna mahalu idrakiya diarani takmal qulub dari menemukannya hakikat, sebab hati itu menjadi tempatnya menemukan hakikat. Lah kemudian Syekh Asyadzili dawakan umyul basyirah fi salasati asya. Basyirah hati bisa menjadi tunanetra, hati bisa menjadi buta karena 3 hal. Pertama, irsalul jawari fi ma'asillah, membebaskan anggota di dalam maksiat, melepaskan anggota di dalam maksiat.
Nomor loro wa tadyi'u li taatillah, menggampangkan, mensia-siakan taat kepada Allah. Nomor telu wa tama fi khalqillah, mengharapkan apa yang menjadi milik orang lain. Berarti famanida al-basyira ma'wahidatin dari salasah faqalbuhu hadzabudunun wal wasawis. Siapa yang mengaku basyira padahal tidak melakukan 3 hal. Wong biasa maksiat kok ngaku basyira. Ibadai males, selalu mensia-siakan kewajiban kok ngaku basyira. Orang yang selalu mengharapkan apa yang dimiliki orang lain kok mengaku basyira. Ketahuilah, orang itu sakit hati. Orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya kena waswasu syaitan. Sangat paham. Ini kanggo dhewe. Jadi kalau ada orang mengaku basyira, padahal di dalamnya ada 1 dari 3 hal, yaitu melepaskan anggotanya untuk maksiat. Ngaku basyira tapi ahli maksiat. Kedua, mensia-siakan kewajiban. Ketiga, mengharapkan pemberian orang lain. Berarti orang tersebut hatinya telah tergoda setan. Kena was-was itu tergoda setan. Ini rodok rahasia ya. Nah, rodok rahasia. Kenapa? Karena harus diresapi diri tapi tidak boleh diucapkan untuk orang lain nih. Jadi berarti ini rodok rahasia. Nah, wes. Karena itu di sini dikatakan 3 hal yang mengakibatkan rusaknya tingkah. 1, fiskul arifin, le ono wong makrifat kok yo fasik, gak tau nglakoni perintahe pangeran. Ngerti lek niku kok pangeran, yo ora tau salat, ora tau poso karena dia sudah merasa dekat kepada Allah. Itu kata Imam Wali Junaid, niku sik luwih apik maling, luwih apik wong tukang zina daripada mereka. Sebab wong maling, wong zina iku sik krasa dhek dosa. Ada harapan tobat. Dhek selalu dosa terus gak nglakoni, gak ada harapan tobat karena sudah rumangsa derajat luhur. Loh, terus itu orang yang usul kepada Allah. Udah orang yang hatinya wusul, katanya saya Junaid betul, dia wusul ila sakor. Nah, orang Nabi Allah tapi ila sakor, wusulun wasola ila sakor, nang neraka sakor. Ora enek wong menikahi. Mane fiskul arifin ora enek. Nomor 2 itlaqut tarfi. Tarf anggota itu tarfi ini, dua taraf. Itlaqut tarfi, penglihatan, yaitu selalu tengok-tengok pada selain Allah. Maksudnya orang wasno oleh ini ora, hatinya selalu ingin yang urusan selain Allah, ingin kaya, ingin poneh jabatan, ingin dimuliakan, ingin iso ngilang gak iso balik, ingin duweni keramat, ingin itu lho ya. Pokok selain Allah itu jenenge tarfu. Itlaqut tarfi niku membiarkan penglihatan kemana-mana. Tapi bukan penglihatan mata di gini lah, menonton kan nggak jalan. Kayak hati ini lu pingin ini ya. Dan moto yang mewain nang hati. Walau lahdotan begini malahan. Jadi al-murad iltifat ila ghairillah walau lahdotan. Taktil kena wis rusak nih. Nah, di situ dibuktikan bahwa maqamul irfan fauqa maqamil ibadah.
makome wong makrifat itu di atas makome ibadah. Maka dia sampai noleh kepingin surga ngono ae. Tingkae wis rusak. Rono noleh maring saliyane Allah walaulah dotan. Duh. Berarti di atas makomnya ibadah, zuhud dan warok. Karena itu ketika wong makrifat melepaskan penglihatannya kepada perkara selain Allah tadi, berarti fakot sakoto an makomi, dia telah terjun bebas dari makom yang ia dapatkan. Guling ambrol kan sepodo karo bangunan tinggi kena tsunami. Yang ketiga wali fiskul arifin keliwatan fiskul arifin wa khianatul muhibbin. Khianatul muhibbin, orang yang cinta mengkhianati. Apakah engkau nyanati cintaku? Apakah cintaku kau khianati? Wong nyatati cintaku piye kan? Nyati cintaku mencari yang lain iku jenenge nyati mengkhianati cintaku. Yang ketiga kirbul muridin, ono wong murid kok goroh. Muridin kok ngapusi. Mulane kalau si karep tekonan pangeran kok tukang kok ngapusi langsung anjlok cara mestine wis dianggap murid malah ganti balik nangge paut maneh ya durung sekolah dibalik nang paut neh kan. Mengulang lagi. Qala Abu Usman, kalau tadi itu ungkapan Abu Hafsin, kalau Abu Usman menafsirinya, tafsir dalik tafsirnya fiskul arifin. Tadi sing dimaksud fiskul arifin itu itlaku tarfi. Wong makrifat tapi atine sik noleh maring liyan. Walisani wasami juga melepaskan lisan dan sama ila asbabid dunya wa manafiyah maling sebab dunya lan kemanfaatan dunya ya berpaling saking Gusti Allah niku mong sik kepingin lho. Kedua yang dikehendaki khianatul muhibbin ikhtiyaru hawahu ala ridallah, mendahulukan kepentingannya daripada ridhonya Allah. Fima yastakbiluhum, dengan apa yang dihadapi. Perbuatan apapun yang dikehendaki dengan kirbul muridin ayakuna zikrul khalqi wa ru'yatuhum taghlibu alaihim ala zikrillah, bahwa ilingi maring makhluk, melihati maring makhluk melebihi daripada berzikir kepada Allah. Melebihi daripada zikir dan Gusti Allah. Kurang saiki ini ya. Terus bisa nggih? Bakati khatam lan kan karek titik. Ya si waca tok mawon. Timur anu diterjemah mawon. Basami itu ya aidan yakul sami itu Abu Bakar Ar-Razi yakul sami itu Abul Qasim Al-Jauhari yakul sami itu Abu Ali Mimsyad bin Said Al-Akbari yakul rawit khitabama yusamma uful jannah dobon niku rawit rawata khitofah aitola paminha yukiaha rawata khitofun khitofatan, manuk lanang merayu manuk edok. Rawata khitofun khitofatan, manuk itu manuk swarga niku usfurul jannah, manuk mriti swarga ro anu khitof.
di manuk emprit swarga, manuk ngono wis. Manuk lanang jago bilang lek pitik jago lek manuk apa? Lek mentok bangsong lek pitik jago. Niku ngerayu maring babon. Fi kubati Sulaiman alaihissalam. Jadi lek ngerayu niku yo ngerayu napa ya telah pamina ayukia dikeloni ana ing cungkupe Nabi Sulaiman. Fam tanaat alaihi moh. Sing wedok iku mang moh. Faqala laha tat makna tat tatam makna tatam wakin tatam ya tatam maun ke tatam ma tatam mana tamna tamna ina tak luru to iki siji mulane wangel temen niku ya niku tai mereka dengan kulit peluru itu angel banget lek moco kagian lek tamna ini kepenak tamna ina alaya wa ana in syi'ta qalabtu al-kubata kamu nyegah nanggi ingsun aku lek sampai karep wa in syi'tu qalabtul kubah ala Sulaiman mongko kubah kita balik nangge Sulaiman. Fada'ahu Sulaiman wa qala lahu. Terus sing lanang mang dipanggil karo Sulaiman, diomongi, "Ma khalamalaka lamaku dah napa awakmu iso ngoceh kaya ngono iku?" Ya muni Nabi Sulaiman kan paham kok. Nah gitu kan kita ngerti. Faqala lahu, "Ya Nabi Allah, innal isalak la yu'akhidu nabi aqwalihi." Layu akhaduna bi aqwalihim. Maaf, wong sing gandrung niku gak bisa ditindak perkataannya, dlemeng jan. Tak pateni ora kena niku diarani ngancam ora kena niku. Karena wong sing gandrung niku Brontoseno. Wong sing bronto yuda bronto banget niku gak bisa dimintai pertanggungjawabkan di dalam perkataannya karena gak sadar. Delemeng sampai marahi pegel itu pateni kowe kok niku gak kena diarani ngancam yang sehingga hukumannya berapa tahun gak bisa macam-macam gak rono panjeni gak sadar. Terus akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan sodakta yes ini ya. Yes, oke, tidak apa-apa. Akhirnya kasih tahu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.